Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membuat satu reaksi terhadap pernyataan seorang pendeta yang bernama Ezra Alfred Soru. Kita tahu bahwa pendeta Ezra Soru ini adalah salah satu pendeta yang cukup aktif di medsos. Dan saya mendapati sebuah video yang menurut saya sangat lucu, sangat janggal jawaban dari Ezra Soru, di mana ada penanya yang mempertanyakan, mana yang duluan diciptakan oleh Tuhannya orang Kristen? Apakah binatang duluan, baru manusia, atau sebaliknya? Manusia duluan, baru binatang. Kenapa orang tersebut menanyakan hal tersebut? Ya lantaran teman-teman, di Alkitab, di Kejadian 1, dikatakan bahwa duluan binatang diciptakan pada hari kelima, baru berikutnya manusia. Ya, baru manusia dibuat di hari ke-6. Sedangkan di Kejadian 2 itu terbalik. Ya. Di Kejadian 2 terbalik. Manusia dulu diciptakan, baru binatang. Nah, jadi ini membuat orang-orang Kristen yang cermat, yang baca Alkitab itu sambil dipikirkan ya, benar-benar diresapi, itu jadi bingung gitu. Loh, mana yang benar itu? Duluan manusianya atau duluan binatangnya? Tapi kalau orang yang baca Alkitab cuman sekedar ya udah baca aja gitu kan. Ya udah hari ini saya mau baca satu perikop ini, atau satu hari ini saya baca 2 perikop. Tapi dia tidak membandingkan cerita tersebut dengan cerita sebelumnya, atau cerita yang pernah dia dengar yang akan nanti dibaca di kitab berikutnya. Kalau dia nggak kritis, maka kita akan lewat begitu saja. Sama kayak orang kalau nonton film ya. Kalau kita nonton film, biasanya kita nggak pernah perhatikan adegan-adegan yang istilahnya kecil-kecil gitu. Contohnya apa? Misalnya film ini menggambarkan kejadian di masa lalu, film koboi. Ya, atau enggak film tentang zaman masih kerajaan-kerajaan. Ya, zaman waktu masih belum ada dunia modern. Tiba-tiba di film tersebut ya, lagi perang-perang pakai pedang, tiba-tiba nampak di belakang ada tiang listrik gitu. Kan aneh. Ya, ada tiang listrik. Atau nggak sengaja nampak ada cup. Ya, cup kopi Starbucks. Kan nggak mungkin ada Starbucks di masa lalu gitu. Kita kalau nonton film, saking serunya dengan adegan, kita lupa memperhatikan hal-hal kecil. Sedangkan kritikus film, itu mereka suka memperhatikan hal-hal kecil. Kita kadang nggak sadar gitu. Sering ya, kita nonton film, misalnya adegan tokoh utamanya. Dia mau masuk ke dalam satu ruangan. Begitu dia masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba bajunya berubah. Atau enggak, sebelumnya di bajunya itu ada noda. Ada bekas tumpahan kopi, begitu dia masuk ke dalam sudah bersih. Kita nggak perhatikan, karena yang kita fokuskan adalah ceritanya. Hal-hal kecil gitu kita nggak perhatikan. Padahal itulah yang membuktikan bahwa ini sempurna atau tidak. Film itu bisa sempurna atau tidak, itu yang diperhatikan oleh kritikus film. Mereka bisa perhatikan sampai hal sekecil itu. Sebelum dia masuk, bajunya kotor. Begitu dia masuk ke dalam rumah, loh, kok udah bersih gitu kan? Padahal itu
di waktu yang bersamaan kalau di film ya. Tapi kalau syutingnya kan memang beda. Syutingnya bisa jadi yang adegan di dalam rumah itu besoknya atau lusanya. Sehingga mereka lupa bahwa sebelumnya punya adegan bajunya kotor. Atau mungkin rambutnya. Yang sebelumnya rambutnya mereng ke kiri, begitu dia masuk dalam rumah, rupanya udah mereng ke kanan. Tapi penonton kurang perhatikan. Ya. Itu kalau kita bicara dunia perfilman. Bagaimana dengan kitab suci? Kitab suci ini kan adalah jejak komunikasi antara sang pencipta dengan manusia. Betul tidak, teman-teman? Kita bisa komunikasi dengan Tuhan, ya karena kita diberikan kitab suci. Ada bukti eksistensi dari sang pencipta. Sang pencipta pernah berkomunikasi dengan ciptaannya, kan begitu? Jadi yang namanya kitab suci, nggak mungkin dong mengalami atau ada yang namanya kontradiksi. Betul tidak, teman-teman? Kalau film aja itu diupayakan sempurna, apalagi kitab suci, perkataan atau firman Tuhan, nggak mungkin ada celah. Harus sempurna. Karena manusia saja bisa menciptakan sesuatu yang mendekati, masa Tuhan tidak sempurna? Manusia aja mendekati sempurna, mencoba menciptakan sesuatu yang mendekati kesempurnaan. Sedangkan Tuhan itu wajib. Segala ciptaannya itu wajib sempurna, teman-teman. Itulah standar dari Tuhan yang nggak mungkin bisa disentuh oleh ciptaannya. Kita bisa menciptakan robot, menciptakan banyak hal, tapi kita tak mungkin. Ya, tidak mungkin bisa menciptakan sesempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membedakan kita dengan Tuhan. Kita punya kemampuan menciptakan. Kita bisa buat mesin, kita juga bisa buat robot, ya. Tuhan bisa ciptakan matahari, kita bisa ciptakan lampu, nah, kan gitu. Tapi bedanya apa? Ciptaan kita nggak sempurna. Itu yang membedakan. Jadi kitab suci yang merupakan firman Tuhan itu wajib sempurna. Kalau ada kontradiksi, ini perlu diragukan, perlu dipertanyakan. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang kritis, yang memang memperhatikan cerita yang ada di Bible, biasanya dia akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa ini ada yang salah. Ini ada apa? Kok bisa seperti itu? Nah, maka dia akan mencari tahu, dan biasanya dia akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Itulah yang pernah saya rasakan di masa lalu. Saya baca, saya bingung. Ini kok kontradiksi? Ini kok begini gitu. Terus saya mencari tahu. Membuat saya penasaran dan mencari tahu. Sehingga akhirnya saya menemukan jawaban-jawaban. Saat saya membaca Quran, membaca buku yang lain, saya jadi bisa melihat cerita yang ada di Bible dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga saya menemukan kepingan-kepingan puzzle yang menurut saya tidak bisa temukan di cerita Bible tersebut. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Ya. Jadi yang namanya kitab suci, firman Tuhan itu wajib sempurna. Pertanyaan dari orang tersebut yang mempertanyakan, kenapa di kitab atau di ayat sebelumnya menceritakan duluan ada hewan, tiba-tiba kok berubah jadi manusianya duluan. Ini ada apa? Ada apa gitu ya? Dia mencoba mempertanyakan hal itu, dan mari kita dengar apa jawaban dari pendeta Esra Soru. Kira-kira bisa memuaskan atau malah tambah membuat bingung. Kita dengarkan dulu. Di Kejadian 1, Allah menciptakan binatang dan burung lebih dahulu dari manusia. Sedangkan di Kejadian 2, manusia lebih dahulu diberi nafas kehidupan daripada binatang. Yang benar yang mana, Bapak? Mohon penjelasannya. Memang kalau kita melihat di dalam urut-urutan kitab Kejadian pasal 1, ya maka memang binatang darat termasuk juga burung-burung itu dicipta lebih dahulu dari manusia. Tapi di dalam Kejadian pasal 2 itu terbalik. Nah, misalnya dalam Kejadian 2 ayat 19 ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawa semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana dia menamainya. Tapi sebenarnya ini bukan soal, bukan masalah. Karena apa? Karena adalah kebiasaan di dalam Alkitab, walaupun tidak semuanya, tetapi ada kebiasaan dalam Alkitab di mana
suatu peristiwa itu diceritakan, ada yang diceritakan secara kronologis dan ada yang tidak secara kronologis. Ya, saya kira dalam penggunaan hari-hari pun demikian. Kalau misalnya saya punya 3 murid, misalnya ada si A, dia berumur 10 tahun, si B dia berumur 15 tahun, si C dia berumur 20 tahun. Maka saya bisa memanggil nama mereka berdasarkan urutan umur mereka. Maka saya panggil A, B, dan C. Tapi saya juga bisa memanggil dari yang tua ke yang muda. C, lalu B, baru A. Atau saya bisa mau memilah mereka dari sisi asal mereka. Mulai dari timur ke barat. Jadi si A berasal dari Aceh, si B dari Surabaya, lalu si C dari Papua. Maka saya bisa memakai dengan urutan posisi geografis mereka tinggal. Dan macam-macam lah. Ya. Nah, maka di dalam Alkitab juga tidak segala hal yang dicatat di sana itu secara kronologis. Saya akan menunjukkan contoh ya. Misalnya, di dalam Kejadian 11, ayat 1, itu dikatakan bahwa semua manusia itu satu bahasanya, satu logatnya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Itu Kejadian 11 ayat 1. Nah, nanti baru ada peristiwa Menara Babel, di mana orang-orang yang mau mendirikan Menara Babel itu lalu dikacau balaukan bahasa mereka oleh Tuhan. Maka setelah peristiwa Menara Babel gagal itu baru mulai terjadi keragaman bahasa dalam Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Ini kan Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 1 semua masih satu bahasa, satu logat. Baru Kejadian 11 ayat 9 mulai muncul keragaman bahasa. Nah, tapi yang uniknya adalah dalam Kejadian 10 itu sudah ada informasi bahwa anak-anak dari Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, masing-masing sudah mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Ya. Kejadian 10 ayat 5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri. Ayat 20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Lalu ayat 31. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Jadi di Kejadian 10 itu sudah ada banyak bahasa. Bahasa Sem, bahasa Ham, bahasa Yafet. Padahal Kejadian 11. Setelah Kejadian 10 bilang bahwa semua manusia satu bahasa, satu logat, dan baru ayat 9 terjadi keragaman bahasa. Nah, apakah ini berarti bahwa bagian itu bertentangan? Tidak. Karena apa? Karena bagian itu tidak ditulis secara kronologis. Maksudnya adalah bahwa Kejadian 10 itu tidak ditulis secara kronologis. Kejadian 10 tidak terjadi ya sebelum Kejadian 11. Tapi Kejadian 10 itu terjadi di sela-sela atau di antara Kejadian 11. Maka penulisan Kejadian 10 dan 11 itu tidak kronologis. Saya ambil contoh yang lain. Misalnya kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Ya, itu saudara bisa baca dalam Matius pasal 4 juga dengan Lukas pasal 4. Nah, nanti saudara akan lihat bahwa pada pencobaan yang pertama, yaitu ubah batu-batu jadi roti, itu sama. Tapi nanti pencobaan kedua dan ketiga itu terbalik antara urutan di Matius dengan urutan di Lukas. Kenapa begitu? Apakah itu bertentangan atau ada yang salah, ada yang benar? Tidak. Dua-dua sama-sama benar. Hanya Matius mencatatnya secara kronologis, tapi Lukas tidak mencatatnya secara kronologis. Nah, itu contoh-contoh. Maka sebenarnya gampang kita memahami apa yang saudara tanyakan dalam Kejadian 1, ya itu binatang lebih dulu dari manusia. Kok yang kedua, Kejadian 2, kok manusia lebih dulu dari binatang? Ya sebenarnya urutan kronologisnya yang ada dalam Kejadian 1. Tapi Kejadian 2 tidak menulisnya secara kronologis. Jadi kalau ditanya mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang salah. Dua-duanya sama-sama benar. Hanya metode penulisannya, satu menggunakan pendekatan kronologi dan yang satu tidak. Teman-teman sudah dengar ya jawaban dari Estrasoru. Dia menggunakan cocok logi ya. Kalau menurut saya, sekali lagi ini penilaian saya, dia menggunakan cocok logi dengan mengatakan
itu hanya masalah sudut pandang. Sama seperti dia memanggil murid. Kadang dia manggil A, B, C. Kadang dia bisa manggil dari C duluan, C, B, A. Ya, berdasarkan urutan nama, urutan asal daerah, atau mungkin umur, suka-suka dia. Menurut Esra Soru ya, dia menyamakan dengan cara memanggil murid. Ini konyol sekali. Menurut saya ini konyol ya. Kenapa bisa konyol? Nanti kita akan jelaskan lebih lengkap. Kita lanjut. Esra Soru mengatakan, sama seperti di kitab Kejadian, ayat 11, ya, atau kitab Kejadian 11, ayat 1 dimulai. Ya, kalian baca satu perikopnya, di mana manusia itu dulunya satu bahasa, satu logat. Ya, satu bahasa, satu logat. Baru sejak kejadian Menara Babel, dikacaukan Allah semua manusia sehingga mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Jadi di kitab Kejadian, awalnya dikatakan bahwa manusia masih punya satu logat, terus dikatakan karena kejadian Menara Babel lah, manusia itu jadi berbeda-beda bahasa. Kejadian 11 ya, di kitab Kejadian 11. Tetapi di Kejadian 10 sudah dikatakan bahwa Sam, Yafet, dan juga Ham ya, Sam, Ham, Yafet ya, tiga anaknya Nuh, itu punya bahasa masing-masing. Kan seperti itu. Sam, Yafet, dan itu sudah punya bahasa masing-masing. Padahal itu di Kejadian 10. Menurut Esra Soru, buktinya kitab Kejadian 11 baru menjelaskan tentang bahasa mereka terpencar. Tapi di Kejadian 10 sudah ada. Sudah ada gitu. Jadi menurut dia, itu bukan urutan untuk menandakan bahwa ini ada kontradiksi atau kesalahan. Ya. Inilah saya bilang gagal pahamnya Esra Soru. Di sini kelihatan gagal pahamnya Esra Soru. Kita harus tahu dulu, Bible itu apa sih? Bible itu apa? Bible itu adalah kumpulan manuskrip. Yang dimana urutan, yang mana jadi kejadian ini, yang mana jadi kejadian ini, di mana jadi Matius punya ayat, itu sebenarnya tidak sesuai dengan urutan sejarah. Kita nggak bisa bilang, oh kejadian ini adalah yang pertama, baru setelah kejadian ulangan dan sebagainya. Enggak. Ya, apakah karena urutannya Markus, Matius, Lukas, Yohanes, artinya Lukas setelah Markus dan Matius? Enggak seperti itu. Begitu juga dengan misalnya Markus 2. Rupanya Markus 2 itu harus duluan dari Markus 3. Enggak, teman-teman. Karena itu kumpulan manuskrip yang dikumpulin. Jadi timeline-nya, time sejarahnya nggak seperti itu. Time sejarahnya memang tidak seperti itu, bisa terbalik-balik. Untuk hal ini saya setuju dengan Esra Soru. Kita sepakat dengan Esra Soru, nggak ada masalah. Timeline-nya bisa terbalik-balik. Kalau kita bicara, di ayat ini menceritakan tentang misalnya Indonesia. Di ayat berikutnya berbicara tentang Malaysia. Bisa jadi duluan ada Malaysia, walaupun Malaysia di nomor ketiga. Tetapi di situ kan tidak ada kontradiksi. Beda dengan yang tadi dipertanyakan oleh jemaat. Ya, kalian ngerti nggak? Kalau tadi kan cuma bicara urutannya dibalik. Urutan menjelaskan. Ya. Urutan menjelaskan mana yang mau duluan disampaikan. Ya. Duluan mana disampaikan itu nggak masalah. Tetapi kalau kita bicara kitab Kejadian ini ya, saya bacakan dan saya perlihatkan ya. Di Kejadian 1 ini adalah awal mula dari semua. Dan di sini ada penanggalannya, teman-teman. Jangan dilupakan, ada penanggalannya. Ya, jadi di kitab Kejadian 1 ini kalian bisa lihat ini. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirmanlah, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dan laut. Hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, ngerti kan? Ini hari kelima, teman-teman. Ya, hari kelima. Baru hari keenam manusia diciptakan, teman-teman. Ya, jadi urutannya hari kelima itu binatang, hari keenam baru manusia. Kalau kita mengacu kepada kitab Kejadian. Sedangkan Kejadian 2, nih,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon, tunggu nih yang di atas. Tunggu ya. Mana ya? Tadi dibilang, nih. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk-makhluk itu. Ya, jadi, duluan diciptakan manusia, baru Tuhan ciptakan yang namanya binatang-binatang, terus binatang itu dikasih nampak kepada manusia atau Adam, ya, diperlihatkan kepada Adam supaya Adam yang kasih nama. Adam yang kasih nama singa, ular, buaya, kelinci, begitu. Ya. Jadi di sini jelas-jelas kontradiksi, teman-teman. Kecuali di sini dikatakan, ya, kecuali dikatakan Tuhan membawa binatang saja gitu. Tuhan Allah membawa binatang itu untuk dikasih nampak ke Adam. Artinya binatang itu udah dibuat, cuman belum pernah ketemu. Ngerti tidak? Binatang itu sudah ada. Sesuai dengan kitab Kejadian 1, binatang duluan dibuat. Tapi belum pernah ketemu dengan Adam. Ya, binatang dibuat terus Adam. Terus Tuhan lagi bicara dengan Adam, maka Tuhan ingin memperlihatkan Adam dengan binatang, maka dibawalah binatang itu. Itu oke. Tapi di sini kan enggak. Membentuk, teman-teman. Ya, membentuk dari tanah. Artinya, binatang itu baru dibentuk setelah ada Adam. Setelah ada Adam baru dibentuk. Kalian dapat poinnya kan? Contoh. Budi duluan lahir daripada Santo. Ya, Budi duluan lahir daripada Santo. Dijelaskan di awal. Ya, Budi duluan lahir, setelah Budi lahir, baru lahirlah Santo. Penjelasannya gitu. Setelah lahir Budi, lahirlah Santo. Oke? Artinya lebih tua Budi. Betul nggak? Terus di Kejadian atau di buku yang lain, ya, di ayat yang lain, di cerita yang lain dikatakan, saat bapaknya sedang bicara dengan Budi, sedang bicara dengan Santo, ya, saat Pak Guru sedang bicara dengan Santo, Pak Guru memperkenalkan Santo dengan Budi. Santo diperkenalkan dengan Budi. Nah, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Artinya nggak ada kontradiksi antara urutan siapa yang duluan hadir. Tapi karena sudah dikatakan bahwa hewan duluan diciptakan pada hari kelima, ini menjadi kontradiksi. Ngerti ya kira-kira teman-teman ya? Kalau dikatakan bahwa Santo, tadi ya, Santo kan yang kedua. Ya, Pak Guru saat bersama Santo, dia memperkenalkan dengan Budi. Jadi bukan Santo duluan. Bukan Santo yang duluan lahir. Tapi baru diperkenalkan. Itu nggak masalah. Kalau hewan itu baru diperkenalkan, nggak masalah. Tapi hewan itu baru dibentuk. Ya, baru dibentuk artinya apa? Baru diciptakan. Baru diciptakan setelah ada manusia. Ini jadi kontradiksi, teman-teman. Dapat poinnya ya? Saya agak susah ini untuk menjelaskan yang seperti ini ya. Kalau pakai gambar lebih gampang. Itulah kita berharap channel-channel Muslim di kemudian hari ini bisa punya media-media yang lebih mantap ya, supaya bisa memperkenalkan dengan gampang dan penjelasannya lebih enak. Nah, ini yang kita harap. Ya, jadi bagi teman-teman, tolong kalian bisa bedakan mana kontradiksi, mana yang istilahnya cuman penjelasan ulang gitu. Sama kayak tentang Babel itu kan cuman menjelaskan ulang bahwa Sem, Yafet itu beda bahasanya. Ya, bukan duluan mereka. Dapat poinnya ya. Jadi saya harap teman-teman mengerti timeline sejarah. Memang di Alkitab itu atau Bible itu sering tuh ceritanya tuh sudah zaman ini balik lagi ke zaman ini, balik lagi ke zaman ini. Nah, itulah kenapa supaya bisa paham kalian buat timeline. Dulu saya sering ya, dan bokap saya itu dulu ada. Jadi dia bikin timeline sejarah dunia. Jadi ada peta, dia bikin keterangannya.
misalnya tahun 5000 sebelum Masehi. Di belahan bumi wilayah Mesir, apa yang sedang terjadi di sana? Apa yang sedang terjadi? Sedangkan di wilayah Asia, misalnya di Cina, apa yang sedang terjadi? Jadi mengkomparkan setiap wilayah-wilayah. Kita ambil contoh, saat Indonesia atau zaman dulu Nusantara ya, kita masih berupa kerajaan-kerajaan, bahkan ada orang pakai legenda Angling Dharma, legenda-legenda yang, supranatural, ternyata orang di Eropa sudah mengenal universitas. Sudah ada Cambridge, sudah ada berdiri Universitas Cambridge, sedangkan kita masih pendekar-pendekar gitu. Nah, supaya kita tahu, artinya ada perbedaan sejarah lumayan jauh. Nah, begitu juga, saat di Cina, orang-orang sudah mengenal hierarki, sudah ada pemerintahan. Ternyata di belahan bumi yang lain, orang masih telanjang-telanjang. Jadi kita harus tahu sejarah itu. Supaya kita ngerti timeline-nya seperti apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat Pak Esra Soru, cobalah Pak, jujurlah. Ya, paling penting itu jujur Pak, bukan pintar. Pintar itu nomor 2. Pintar, jago itu nomor 2, nomor 3. Yang paling penting itu jadi manusia itu jujur dulu. Karena kejujuran lah yang membuat kita berbeda dari orang lain. Kejujuran lah yang membuat Allah sayang sama kita. Hamba ini jujur, maka hamba tersebut akan diberikan posisi, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu yang paling penting. Jadi kita berharap kejujuran dari orang-orang bahwa mereka tahu ini bukan hanya sekedar urutan ayat, ya, mana yang duluan, enggak. Tapi memang ada kontradiksi. Dan bagaimana mungkin firman Tuhan itu bisa kontradiksi. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi ini penilaian saya. Ya, ini penilaian saya. Saya cuma memberikan pandangan di mana semoga pandangan ini bisa jadi referensi bagi kalian untuk menilai kira-kira mana yang tepat. Mana yang menurut kalian lebih sesuai. Nah, jadi kalian bisa lebih gampang ya melihat kejadian tersebut. Kita hanya membantu aja. Kalian boleh suka, boleh tidak suka. Ya, kalau setuju, silakan kalian tulis komentar. Tidak setuju pun kalian tulislah kenapa kalian tidak setuju. Ya, kita saling tukar pikiran, saling memberikan data-data. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.